Shalom, Bapak Ibu dan Saudara dari semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Amin. Dan hari ini saya percaya di hidup kita masih percaya akan Tuhan. Amin. Masih terus tekun setia kepada Tuhan. Yes. Karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Amin. Bahkan Tuhan sudah membuktikan Dia rela mati di kayu salib bagi kita semua. Oleh karena itu saya mengajak kita semua hari ini, mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan dengan nyanyian syukur dan hati yang penuh rindu akan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua dimanapun saudara berada, yang hari ini boleh bersama-sama dengan kami dalam channel YouTube Zoe Life Church. Mari kita boleh bersama-sama kita menaikkan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami alami. Kami katakan bahwa semuanya sungguh amat baik, karena rencana-Mu begitu indah dalam kami. Maka di hari ini Tuhan, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami kepada Tuhan. Tuhan yang menjamah kami, mengurapi kami, yang membuat semuanya baru, sehingga kami terima kesegaran, kekuatan, bahkan pemulihan di segala kehidupan kami. Dan hari ini biarkan kami memuliakan nama-Mu. Kami berkata darah Yesus ada pada kami, karena darah-Mu itu yang menebus kami, yang telah menyucikan kami, memperdamaikan kami dengan Engkau. Dan lebih-lebih darah Yesus Kristus telah membenarkan kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan untuk hari ini, bahwa kami semua ada di hadirat-Mu. Kami menikmati Engkau, kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu yang baru bagi kami terjadi. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Daniel. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang tak pernah gagal dalam rencananya. Dan apapun yang sedang kita gumuli, sedang kita jalani hari-hari ini, percayalah bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Amin. Karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang selalu mendampingi kita. Mari saudaraku, sama-sama dengan kami kita nyatakan pujian, kita ekspresikan itu bahwa Dialah sukacita kita. Sukacita daripada Tuhan bersifat kekal. Haleluya. Come on. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Mari bertepuk tangan, ikuti ramai ini saudaraku. Come on, sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Lebih lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, Amin. kebaikan. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Karena dia di dalam kita, maka kita dapat mengatakan bahwa kita tidak mau khawatir atas apapun. Katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Haleluya. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan sekali lagi, aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Yes. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Engkau, Tuhan yang tak pernah tertidur bahkan terlelap. Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Tuhan yang begitu peduli akan setiap keberadaan hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau dapati ungkapan syukur dan terima kasih kami. Biarlah ini merupakan pernyataan iman kami dan doa kami di dalam pengharapan kami akan Engkau. Engkau dapati pengakuan itu daripada kami saat ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya Kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus,
Kau selalu ada. Yesus, aku percaya selalu Kau jawabannya. Oh. Mari sekali lagi saudaraku, nyatakan. Dalam segala keadaan, Yesus Kau selalu ada. Ku percaya, ku tak sendirian. Pergumulan tetap ada, namun Kau jawabannya. Ku percaya, ku tak sendirian. Haleluya. Yesus, aku percaya, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Biarkan musik melantunkan pujian ini. Kita naikkan syukur secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih. Kau setia. Pujian syukur kami nyatakan pagi ini. Mari katakan lebih lagi. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Mari lebih lagi nyatakan. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Bagiku, bagimu saudara. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Mari sekali lagi nyatakan. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya, selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Oke, shalom saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali
setelah beberapa waktu lamanya vakum, dan kami sekarang sedang mengemas satu acara yang akan ditayangkan setiap tengah minggu. Kami beri judul acara tengah minggu atau disingkat ATM. Dan saya berharap ATM ini seperti halnya di dalam dunia keuangan, semua orang butuh ATM. Di tengah jalan kekurangan uang, dia pergi ke mesin ATM, dia ambil uang untuk memperoleh apa yang dia butuhkan. Cara berpikirnya sama. ATM ini kami siapkan untuk Anda semua, supaya tatkala Anda membutuhkan kekuatan iman, Anda buka YouTube channel ATM, Anda akan berjumpa dan Anda mendapatkan firman dan aplikasinya. Saya berharap ini Anda bisa menggunakan acara yang sudah kami siapkan ini, ATM, untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Pertama kali ini saya akan ajak Anda untuk membaca Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Sebelumnya saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami datang kepadamu. Kami memulai acara ini. Ini adalah acara yang baru, acara tengah minggu. Kami singkat dengan ATM. Sepertinya banyak orang yang butuh ATM, dan hal ini pun kami berharap juga banyak orang-orang percaya maupun di luar orang percaya butuh jawaban. Mereka menemukan di acara ATM. Terima kasih Tuhan untuk wahyu, hikmat, pengertian yang dari Tuhan yang membuat kami memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus ada pada setiap kami yang bertugas, dan setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik dan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, ini tayangan pertama. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6, kemudian disambung ayat 7 dan 8. Ayat 5 dan ayat 6 itu berbicara mengenai situasi, kondisi orang yang sedang terkutuk. Ya, banyak orang tidak sadar tatkala mereka sedang dalam kondisi terkutuk. Saya akan bacakan untuk Anda. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi persyaratan untuk menjadi terkutuk adalah orang itu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Siapakah ia? Orang yang terkutuk. Akan seperti semak bulus di padang belantara. Beberapa kali saya diizinkan Tuhan ke Holy Land dan saya melihat tanaman-tanaman di padang. Panasnya luar biasa. Tanaman itu perdu, paling tinggi sampai sedada saya, tetapi batangnya gosong, hitam. Daunnya tidak hijau lagi, hitam. Ya. Nah, itulah yang disebut semak bulus di padang belantara. Itu gambaran orang yang sedang terkutuk seperti itu. Kemudian ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi orang yang terkutuk adalah orang yang tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia
akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Tanah angus. Masa kecil saya di kota saya ada satu bangunan. Bangunan itu sisa-sisanya ketahuan bahwa keramiknya keramik yang bagus, terbakar, dan genteng dan kayu-kayunya, pintunya, jendela semua terbakar. Kemudian ada yang mengusahakan, ada tanah yang tidak begitu luas, dia coba tanam cabai, tidak tumbuh. Dicoba lagi tanam jagung, tidak tumbuh. Nah, ini dikatakan orang yang terkutuk akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Tatkala rumah itu terbakar, api cukup besar, kemudian panasnya itu di sekeliling rumah itu menghanguskan tanah-tanah di kiri kanan, depan belakang. Hara itu vitamin-vitamin yang ada di dalam tanah itu, biasanya disebut NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium, itu lari. Tidak ada lagi. Tatkala nggak ada NPK, maka jadi tanah gersang. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi di padang asin itu tanah yang kandungan tanahnya itu, kandungan garamnya itu tinggi. Ada di dunia ini, yaitu di sekitar Laut Mati di Timur Tengah, itu tanah-tanah di situ kadar garamnya 30% ke atas. Bisa mencapai 35, 36. Tidak ada tanaman yang bisa hidup. Di sana ada satu danau disebut Laut Mati. Itu pun kandungan garamnya tinggi sekali sehingga orang bisa mengambang. Ya, caranya apa? Posisi duduk pelan-pelan, kemudian kakinya diangkat satu persatu, udah dia mengambang. Ya. Nah, kondisi seperti ini, tanah seperti ini, air seperti ini adalah kondisi orang yang terkutuk. Kita melihat ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berlawanan. Orang yang terkutuk mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Sekarang orang yang diberkati bagaimana? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Dikatakan diberkati. Kemudian ayat yang ke-8. Ia, orang yang mengandalkan Tuhan tadi, yang menaruh harapannya pada Tuhan tadi, yang disebut orang yang diberkati tadi, akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon itu ditanam di tepi air. Itu gambaran orang yang diberkati. Dia selalu dipenuhi kebutuhannya. Air selalu ready. Ya. Akar-akar itu mendekati batang air. Tatkala akar itu sampai kena air, akar itu akan busuk. Orang yang diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak sampai akarnya busuk. Karena akar itu bisa nyedot air. Saya pernah membaca satu literatur bahwa pohon kurma yang harus ditanam di ekstrim cuaca. Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Itu akarnya bisa nyedot air sampai kilometeran. Ya. Ada yang mengatakan 5 kilometer. Ada yang bilang enggak. Dari sejak nanem itu sudah diprogram. Jadi di atas tanaman yang biji kurma yang ditanam tadi ditekan. Jadi waktu dia mau naik ke atas, tekanannya lebih kencang, maka akarnya masuk ke dalam. Nanti dia mulai bisa mendongkrak, dicari lagi, ditekan lagi,
supaya apa? Akarnya tumbuhnya makin ke dalam. Katanya bisa mencapai 25 km, bayangkan. Jadi kondisi terik seperti apapun, dia masih bisa mendapatkan air itu. Kembali lagi ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Iya, orang yang diberkati Tuhan tadi akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kemudian dikatakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak sampai masuk ke dalam air, hanya ke tepi. Ya. Tepi ini bisa 1 meter, bisa 2 meter. Yang penting akar itu tidak sampai busuk. Inilah gambaran orang yang diberkati. Kemudian kalimat selanjutnya berkata, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu ada, tapi dia tidak mengalami. Kenapa kok tidak mengalaminya? Panasnya ada, tapi airnya dia dapat. Jadi walaupun panas itu ada, air ini menyegarkannya. Kemudian yang daunnya tetap hijau. Daun hijau menggambarkan pohon itu sehat. Daun yang hijau menggambarkan tidak ada penyakit. Tapi kalau tanaman itu daunnya banyak yang kuning, itu tanda-tanda sakit. Di sini dikatakan, yang daunnya tidak kering, tidak kuning, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Oh, tahun kering ada. Dia pun juga mengalami tahun kering, tapi tidak membuat khawatir. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan, tidak berhenti. Ya, musim berbuahnya itu terus-menerus. Ini yang digambarkan mengenai orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diberkati. Sekarang, bagaimana caranya supaya yang dijanjikan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 terjadi dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Deklarasikan, Tuhan, aku ini orang yang mengandalkan Tuhan. Aku ini orang yang takut akan Tuhan. Aku selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, melalui firman-firman-Nya. Sekarang Tuhan, aku mau mendeklarasikan imanku. Yang pertama, Anda harus tahu bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu disebut kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, dia akan pegang firman Tuhan. Dia akan pegang firman yang sudah Tuhan ucapkan. Ada baiknya saya akan membacakan untuk Anda janji mengenai firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan itu. Kita buka Yesaya pasal 45 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan untuk Anda Yesaya 45 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Demi aku sendiri, Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Biasanya kalau orang bersumpah demi orang lain yang lebih tinggi. Tapi Yesus yang paling tinggi. Maka dia berkata, demi aku sendiri aku bersumpah. Apa yang disumpahkan Tuhan? Dari mulut Tuhan, dari mulutku telah keluar kebenaran. Dari mulut Tuhan keluar janji-janji. Dari mulut Tuhan keluar firman.
firman dan janji-janji yang sudah Tuhan ucapkan itu adalah kebenaran. Selanjutnya dikatakan, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau membatalkan apa yang Dia sudah ucapkan. Pegang ini pernyataan Tuhan. Setiap firman yang sudah Tuhan ucapkan tidak dapat dibatalkan. Pegang ini. Nah, sekarang kita kembali kepada Yeremia tadi, ya, Yeremia pasal 17. Ya, kita akan memegang apa yang sudah Tuhan ucapkan. Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, orang yang menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa yang harus kita ucapkan? Ini ayat 7 dan 8 sudah diperkatakan Tuhan. Itu harus terjadi. Sekarang, bagaimana kita yang mempercayai janji ini? Kita ngomong, Tuhan, aku berdiri atas Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Firman-Mu berkata, aku sebutkan namamu. Aku diberkati karena aku mengandalkan Tuhanku. Aku menaruh harapanku pada Tuhan, maka aku diberkati. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi air. Aku diberkati, maka aku seperti pohon ini yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Aku pohon, gambaran orang yang diberkati tadi, merambatkan akar-akarku ke tepi batang air, tidak masuk ke dalam air, sehingga akar itu tidak busuk. Dan aku yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ada, tapi Tuhan memproteksi aku, sehingga aku tidak mengalaminya. Yang daunnya tetap hijau, Tuhan, aku pohon yang sehat, daunnya tetap hijau, tidak ada daun yang kuning, tidak ada daun yang sering rontok, tapi aku pohon yang daunnya tetap hijau. Kemudian, yang tidak khawatir dalam tahun, Tuhan, tahun kering itu ada, tapi tidak membuat aku khawatir, karena aku ditanam di tepi air, di tepi sungai. Sungai ini penuh dengan air, tidak pernah habis, tidak pernah kering. Aku ditanam di situ, maka walaupun tahun kering ada, aku tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, Tuhan, aku adalah seperti pohon. Gambaran hidupku seperti pohon yang terus menghasilkan buah. Buah itu enggak berhenti, terus menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, ini adalah imanku. Aku seperti itu. Walaupun kondisi Anda mungkin tidak sama dengan yang Anda katakan. Tapi mari, ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Anda menaruh harapanmu pada Tuhan, Anda takut akan Tuhan, Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan berkata Anda seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini yang Tuhan janjikan. Walaupun yang terjadi mungkin bertentangan dengan itu. Tatkala Anda percaya,
nyatakan imanmu. Nyatakan imanmu. Perkatakan imanmu. Inilah yang disebut iman sebesar biji sesawi. Anda ngomong terus mengenai harapanmu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu seperti yang sudah Anda katakan. Yang Anda katakan akan merubah atmosfer hidupmu. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang bisa menjamin kehidupan kita menjadi lebih baik hanya Yesus melalui janji firman-Nya. Memang begitulah cara Tuhan bekerja. Ya, jangan salah mengerti. Banyak orang yang salah mengerti. Saya juga termasuk menjadi orang yang salah memahami Tuhan. Saya berpikir tatkala saya kondisi buruk, kondisi serba kekurangan, saya pikir itu hanya lokasi di mana saya berada. Saya pernah berdoa, Tuhan pindahkan saya dari lokasi ini kepada lokasi yang diberkati. Saya berdoa dan tidak pernah terjadi. Saya mulai sadar, jangan-jangan doaku salah. Saya bilang, Tuhan, sekarang aku mau rubah kata-kata doaku. Sekarang aku akan memulai dari dalam diriku sendiri. Aku mengerti bahwa aku takut akan Tuhan. Aku tahu bahwa aku mengandalkan Tuhan. Mulai sekarang aku perkatakan, janjimu terhadap orang yang mengandalkan Engkau. Sejak itu saya deklarasikan Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya terus perkatakan, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Aku percaya kepadamu. Dan Engkau berjanji membuat aku seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saya mulai memperkatakan dan saya terus memperkatakan itu. Apa yang terjadi? Atmosfer itu berubah. Begitu atmosfer berubah, saya mulai tangkap. Oh, ini karena Tuhan mengikatkan diri kepada Yesaya 45 ayat 23. Dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri, yang disumpahkan itu harus terjadi karena itu kebenaran. Saya berharap renungan singkat yang saya sebut ATM ini, acara tengah minggu ini, memberkati Anda. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan gerejamu. Jangan pernah menyalahkan orang tuamu. Jangan pernah menyalahkan situasi dan kondisi. Tuhanmu yang kau sembah mengatasi situasimu dan kondisimu. Tuhanmu yang kau sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia sanggup merubah atmosfermu. Tadi saya katakan saya pernah dalam posisi seperti itu. Sejak saya nangkep, sejak saya ngerti bahwa saya salah, saya cepat berubah. Dan saya mulai memperkatakan yang Tuhan janjikan. Apa yang terjadi setelah saya merubah kata-kata saya? Betul. Atmosfer itu berubah. Situasi kondisi itu berubah. Saudaraku, yang Anda percayai adalah janji Tuhan. Maka perkatakan kembali janji Tuhan itu. Saya berharap Anda nangkep rahasia ini. Selamat menghadapi perubahan. Mari kita berubah dengan janjinya Tuhan. Ingat, firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu harus terjadi. Setiap yang Tuhan janjikan harus terjadi. Jangan salah. Jangan salah. Oke? Jangan salah. Yesus yang sudah mengucapkan janjinya, Dia mau mewujudkan janji itu. Namun, Tuhan mencari
Ada nggak orang yang mempercayai dia? Anda dan saya termasuk orang yang mempercayai dia. Ayo kita mempraktekkan. Saya bersyukur saya sudah banyak mengalami yang Tuhan janjikan. Percayailah Tuhanmu. Dia sanggup melakukan. Ingat, dia bisa mencipta dari yang nggak ada menjadi ada. Dia juga bisa mencipta yang semula ada, membuat tidak ada. Apa itu yang ada dan dibuat tidak ada? Kondisi buruk. Kondisi terkutuk. Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk disalib, mengeluarkan banyak darah, menebus Anda, supaya Anda ditebus dari cara hidup yang sia-sia, menjadi milik Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat mempraktekkan, mari kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sudah memeteraikan kebenaran firman-Mu, kami memahami dan kami mengerti. Mulai sekarang Tuhan, kami bawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur yang kami pegang ini. Dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku dan ambillah, inilah darahku. Mari kita memperkatakan perkataan iman, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sendiri. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan darah yang keluar dari tubuh-Mu itu adalah darah perjanjian Tuhan. Perjanjian antara Tuhan dengan Anda, dengan saya secara pribadi. Mari kita terima darah perjanjian itu. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus, kami terima hidup kekal itu. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada kegagalan. Tidak dikuasai kecelakaan, tidak dikuasai jalan buntu. Tuhan, kami percaya. Engkau selalu memberikan jalan keluar tatkala kami dalam pencobaan. Engkau selalu memberi, menunjukkan jalan tatkala kami ketemu dengan jalan buntu. Inilah iman kami. Sekarang Tuhan, sesuai dengan Galatia 6 ayat 17, kami taruh darah-Mu pada hidup kami, pada tubuh kami. Kami taruh darah-Mu, darah Yesus. Dan darah Yesus yang ada pada tubuh kami ini adalah tanda milik Yesus, dan Engkau janji tidak boleh ada orang yang akan mencelakai kami, merugikan kami. Inilah iman kami,
terjadilah dalam hidup kami. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Selamat bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan ingatlah, ada darah perjanjian Tuhan di hidup Anda. Mari kita nikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.